Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita sebelum belajar berdoa dengan membaca Ummul Quran. Ala hadini wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk kelas 8, yaitu sejarah perkembangan komputer. Penggolongan alat pengolahan data. Yang pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Kemudian peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik, yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tenaga secara manual. Kemudian peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Peralatan elektronik yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Jadi totalitas dia secara elektronik. Sejarah komputer, ya. Sejarah perkembangan komputer dibagi dalam 2 tahap, yaitu pertama sebelum tahun 1940, ya. Kemudian dan yang kedua adalah setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940. Contoh alat pengolahan data. Pertama, abakus, ya. Prinsip kerja melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Ini contoh abakus, ya. Dia menggunakan biji-bijian. Yang kedua, kalkulator roda numerik, ditemukan oleh Blaise Pascal 1692. Prinsip kerja pertama, menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Ya. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kemudian kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Jadi tidak bisa pengurangan, bagi ataupun kali, hanya dilakukan penjumlahan. Ini contoh kalkulator roda numerik. Yang ketiga, kalkulator roda numerik 2, ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Ya, setelah tadi kalkulator roda numerik, sekarang yang kedua, ya. Dan yang keempat adalah kalkulator mekanik, ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Prinsip kerja melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini sudah mulai lengkap, ya. Oke, itu tadi sebelum tahun 1940. Sekarang setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. Pertama, setelah tahun 1940, komputer generasi pertama, ya, itu tahun 1940 sampai dengan 1959. Prinsip kerja menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Jadi menggunakan tabung, ya. Ini contoh komputer generasi pertama, ada ENIAC, ya. Adalah Electronic Numeric Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Mauchly, ya, dan Presper Eckert pada tahun 1946. Ini contoh komputer generasi pertama yang sangat besar, ya, sangat menggunakan tempat yang sangat banyak. Kemudian masih dalam generasi pertama, cuma ini yang selanjutnya, Advanced Electronic Discrete Variable Automatic Computer.
penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC ya. Jadi ini sudah agak lumayan. Ini masih generasi pertama, yaitu EDSAC, Electronic Delay Strong Automatic Calculator, memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Sudah lumayan. Yang keempat, masih generasi pertama, UNIVAC 1 komputer ya. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Edgecurt menciptakan UNIVAC 1 ya, Universitas Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Lanjut, komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi kedua ini prinsip kerjanya pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Ini contoh komputer generasi kedua, sudah agak lumayan ya dibandingkan dengan generasi yang pertama ya. Ini sudah agak lumayan. Kemudian komputer generasi kedua, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language ya, COBOL, dan formula translator Fortran mulai umum digunakan. Lanjut, komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai dengan awal tahun 1980-an. Jack Skibberley, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan sirkuit terintegrasi IH ya, Integrated Circuit, di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operating system ya, operating system. Lanjut, komputer generasi keempat awal tahun 1980-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik ya. Jadi dikecilkan komponen-komponen. Setelah tahun 1948 ya, Large Scale Integration LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip ya pada tahun 1980-an. Very Large Scale Integration VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Nah, ini ya. Ini contoh IC ya. IC, dan masih ada yang menggunakan sampai sekarang. Komputer generasi kelima atau masa depan, sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi ya. Nah, jadi ini adalah perkembangan sejarah ya, sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Mudah-mudahan dengan perkembangan IT ini bisa membuat kemaslahatan untuk dunia ini ya, bukan untuk menghancurkan dunia, namun menjadikan dunia maslahat ya. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.